Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 23 Desember 2021 dengan episode Thailand, apa kabar? Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 4% menjadi minus 0,6%. Kemudian US Chicago Fed Net Activity Index yang turun dari sebelumnya 0,75 menjadi 0,37. Kemudian ada dari US GDP Annualized Quarter over Quarter yang naik dari sebelumnya 2,1% menjadi 2,3%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Era Jaya Sosembada Tbk atau ERA yang permintaan tinggi untuk produk gadget produktivitas dan hiburan dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Nusantara Infrastruktur Tbk atau Meta yang turut menaikkan tarif tol pada ruas jalan tol Makassar Seksi 4 yang dikelolanya dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Petrosi Tbk atau PTRO yang menyiapkan anggaran belanja modal senilai 138 juta US dollar untuk sejumlah keperluan di tahun depan dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 IHSG melemah 24 poin atau 0,38% menjadi 6.529. Sektor transportation and logistik, properties and real estate, healthcare, industrials, infrastrukturs, financials, consumer non-cyclicals, energi bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah janji. Selepas Natal ternyata ada loh yang mengucapkan sebuah janji. Ternyata janji itu datang dari Bank Sentral Cina yang dimana mereka berjanji untuk memberikan dukungan stimulus yang lebih besar untuk ekonomi real, dan Bank Sentral Cina juga mengatakan akan membuat kebijakan moneter yang memiliki jangkauan jauh ke depan dan tentunya memiliki target yang harus dicapai. Bank Sentral Cina akan menyiapkan alat kebijakan moneter yang lebih proaktif dan memberikan beberapa panduan dalam penggunaan kebijakan tersebut dari fungsi kuantitatif dan struktur terkait dengan kebijakan moneter tersebut yang dimana mengacu kepada penyesuaian likuiditas di pasar dan kebijakan yang ditargetkan pada kelompok tertentu. Komite Kebijakan Moneter juga sudah mengadakan pertemuan pada hari Jumat kemarin yang dipimpin oleh Gubernur Bank Sentral Yi Gang, yang dimana dirinya menegaskan kembali tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat, khususnya dalam sektor properti dan melindungi hak-hak para pembeli rumah, serta bekerja untuk memenuhi permintaan di sektor perumahan dengan cara yang lebih baik. Sejauh ini Bank Sentral Cina mengambil pendekatan yang lebih terkendali terhadap stimulus moneter untuk mendorong permasalahan di pasar properti dan konsumsi yang melambat, apalagi apabila kedua sektor tersebut mengalami perlambatan lebih lanjut. Dengan banyak bank sentral di seluruh dunia yang mulai menaikkan tingkat suku bunga, hal ini mungkin akan menjadi fenomena yang unik karena Bank Sentral Cina akan terus melonggarkan kebijakan moneter. Perbedaan kebijakan moneter akan memberikan tekanan terhadap nilai mata uang. Para pembuat kebijakan juga berjanji untuk menjaga likuiditas yang cukup dan membuat pertumbuhan kredit menjadi lebih stabil. Bank Sentral Cina juga akan menjaga rasio leverage makro dan rasio utang terhadap pertumbuhan ekonomi untuk menstabilkan ekonomi yang tengah terjadi saat ini. Hal ini memberikan evaluasi ulang pada saat konferensi kerja ekonomi pusat, yang dimana kala itu disampaikan ada 3 potensi yang akan mengguncang perekonomian, yaitu permintaan yang melemah, terhambatnya pasokan, dan ekspektasi pemulihan ekonomi yang melemah. Bank Sentral Cina sebelumnya telah menurunkan tingkat suku bunga pinjaman rentang 1 year ditambah dengan memotong giro wajib minimum pada perbankan sebesar 1,2 triliun yuan atau 188 miliar dolar untuk mendorong pinjaman yang lebih besar bagi usaha kecil setelah sebelumnya pertumbuhan kredit terus mengalami perlambatan hampir 1 tahun meskipun terlihat tanda-tanda penguatan pada bulan November kemarin. Bank Sentral Cina kemarin juga mengatakan akan memberikan pelonggaran lebih banyak pada tahun depan, termasuk pemotongan lebih lanjut terhadap giro wajib minimum dan tidak menutup kemungkinan untuk memangkas tingkat suku bunga utama karena properti terus mengalami perlambatan yang akan mendorong menurunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun depan. Pemerintah Cina juga berjanji untuk melakukan kebijakan fiskal yang lebih longgar pada awal tahun 2022 untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Hal ini membuat sedikit pertanyaan dalam benak kami. Apakah yang dilakukan pemerintah Cina mampu untuk mengurangi perlambatan dan mendorong pertumbuhan?
Kita tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari konsistensi. Pergerakan harga minyak perlahan mengalami kenaikan sejak penurunan sebesar minus 26,74% dari harga tertingginya pada 25 Oktober 2021. Dalam pekan ini harga minyak mengalami kenaikan sebesar 4,79% dari 70,35 US dollar per barel menjadi 73,72 US dollar per barel. Penurunan persediaan minyak mentah di Amerika dinilai memberikan tekanan pada kekhawatiran terkait oversupply di mana produksi minyak saat ini meningkat seiring dengan menaiknya permintaan. Pergerakan dari harga minyak saat ini diselimuti oleh ketidakpastian terkait pemulihan ekonomi, di mana penyebaran varian Omicron dan juga naiknya inflasi yang lebih cepat turut memberikan tekanan pada laju harga minyak. Beberapa indikator terkait melemahnya konsumsi di Asia dan struktur pasar minyak mentah yang melemah cukup signifikan menunjukkan adanya potensi kelebihan pasokan dalam jangka waktu dekat. Sementara itu persediaan gasolin naik 3,7 juta barel pada pekan lalu dan penyimpanan minyak mentah utama di Cushing, Amerika naik 1,27 juta barel. Krisis energi Eropa semakin dalam saat Omicron menyebar ke seluruh kawasan membuat prospek ekonomi semakin suram. Krisis diesel di Eropa menambah dengan kesulitan mengakses penyulingan pantai Teluk Amerika yang memprioritaskan permintaan domestik dan pembeli di Amerika Latin. Krisis dari energi tentu menjadi perhatian dari pelaku pasar di mana Indonesia sendiri bagian dari negara importer yang tentunya dapat terkena dampak dari kenaikan harga minyak tersebut. Tren harga minyak yang terus meningkat tentunya akan memiliki dampak terhadap anggaran negara yang mengingat dan masih besarnya exposure baik dari sisi pendapatan pajak penghasilan dan penerimaan negara bukan pajak serta belanja pemerintah baik subsidi ataupun kompensasi. Mengacu pada nota keuangan tahun 2022 sebenarnya kita mendapatkan dampak positif dari meningkatnya harga minyak dunia yakni potensi meningkatnya surplus anggaran seiring dengan naiknya pendapatan yang berasal dari sektor migas. Menurut analisis sensitivitas dalam APBN 2022, setiap kenaikan Indonesia Crude Price atau ICP sebesar 1 US dollar per barel berpotensi akan meningkatkan surplus anggaran sebesar 0,4 triliun rupiah. Akan tetapi, resiko anggaran akan tetap ada mengingat kebijakan harga BBM maupun listrik yang dipertahankan tetap hingga saat ini. Dengan demikian, harga BBM yang dikontrol ketat oleh pemerintah sedangkan harga minyak terus merangkak naik berpotensi menekan kinerja keuangan Pertamina dan PLN yang merupakan BUMN atau quasi government. Kami memperkirakan hingga semester 1 2022 harga minyak dunia masih berpotensi tetap tinggi sejalan dengan naiknya permintaan karena perbaikan ekonomi global. Selain itu, Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC masih belum merencanakan peningkatan produksi yang lebih cepat juga mengakibatkan harga dalam jangka pendek masih bertahan di level 80 US dollar per barel. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6.494 hingga 6.592. Ada potensi menguat namun tetap hati-hati ya, karena mungkin akan tipis. Berikut stok watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Metsi, kemudian yang kedua ada dari Arto, dan yang ketiga ada dari BBCA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MTLA atau PT Metropolitan Land Tbk yang kejar pertumbuhan marketing sales 15% tahun depan. Target tersebut seiring harapan pemulihan ekonomi dari pandemi corona berakhir yang tentunya akan mendorong daya beli masyarakat pulih. Di sisi lain, manajemen tampaknya juga menyiapkan strateginya dalam rangka untuk meningkatkan target marketing sales tersebut. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 450 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Kemudian yang kedua ada dari BBNI atau PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang hingga Oktober 2021 KPR BNI tumbuh di kisaran 7,5% secara year on year. Meningkatnya kredit perumahan tersebut tidak terlepas adanya kemitraan yang dilakukan dengan pengembang di mana ekspansi bisnis di pasar perdana atau primary market melalui kerjasama dengan mitra pengembang. Dan juga transformasi digital banking yang dilakukan oleh manajemen turut mendukung kinerja tumbuhnya kredit di mana ini akan memudahkan konsumen dalam pengajuan kredit perumahan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 6.450 dan tingkat probabilitas sebesar 51%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 8.350 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Dan tingkat probabilitas sebesar 58%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1900 dan tingkat probabilitas sebesar 73%.
sebesar 66%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia.